Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduka ya musarrifal qulub ala mazidi ni'matik, wa nashkuruka ala ihsanika alladhi masdaruhu mujarradu fadlik. Fasubhana man ta'alat sifatuhu anis syabihi wal mithal, wa tanazzahat af'aluhu anin naqsi wal i'lal. Wa usalli wa usallim ala man saghara bisahihi azmihi jaisal jahalah, wa mazzaqa bisalimi hazmihi syamlad dalalah. Wa ala ahlihi alladhina ihtadaw bihadihi wal ashab alladhina mahadu bilafifi jam'ihim tariqas shawab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tsabbitna indal mauti bila ilaha illallah. Amma ba'du. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allah maha besar. Allah maha besar dalam kerububiahannya, maka tidak ada yang lebih agung, lebih besar, lebih istimewa daripada Allah yang maha besar. Allahu akbar. Allah maha besar dengan segala sifat uluhiyahnya, maka tidak ada siapapun yang lebih besar, lebih pantas, lebih agung yang kita layak memberikan peribadatan kita kepadanya selain daripada Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar. Allah maha besar dengan nama dan sifatnya. Tidak ada nama dan sifat yang lebih agung, lebih istimewa dan lebih besar daripada nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar walillahil hamd. Segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Salah satunya dengan Allah memberikan kita kesempatan dalam menghadiri salat Id yang dilaksanakan pada hari ini dengan cuaca yang sejuk dan matahari yang hangat. Alhamdulillah, salawat beriring salam selalu tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya yang senantiasa mengemban risalah samawi hingga yaumil qiyamah. Allah memberikan kita hari raya Idul Kurban ini untuk semata-mata mengingatkan kepada kita bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau rela mengorbankan anaknya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian Allah menggantinya dengan sembelihan yang besar, dan hari itu kita peringati sebagai hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Masyarul mukminin, sahabat seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berkurban pada hari ini, pada tahun ini, mudah-mudahan itu menjadi kurban yang terbaik yang bisa diberikan olehnya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan kita semua yang belum mampu melaksanakan kurban, Allah mudahkan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Maka pada hari ini, apapun yang kita sembelih, baik itu kambing, domba, maupun sapi, kerbau, dan unta, itu semua dagingnya kita makan dan darahnya kita tumpahkan, namun itu semua tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Sekali-kali Allah tidak akan menerima dagingnya ataupun darahnya, akan tetapi takwa dari kalian yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kurban itu ada pengorbanan kita, ada iman kita, ada takwa kita,
ada cinta kita terhadap syariat, dan ada ketaatan kita, dan itulah yang akan sampai kepada Allah Azza wa Jal. Dengan berkurban kita dapat memetik hikmah bahwa ibadah hanya semata-mata boleh diberikan kepada Allah Azza wa Jal. Jika kita melihat bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh dua anak Adam, dua-duanya memberikan sesuatu untuk Allah, bukan kepada selain Allah, namun Allah menerima hanya yang baik saja dan tidak menerima yang buruk. Maka apa gerangan dengan orang yang memberikan kurbannya untuk selain Allah? Padahal hidup seorang muslim seutuhnya adalah tentang pengorbanan. Segala macam bentuk syariat yang ada pada Al-Quran dan juga hadis merupakan sesuatu yang harus kita berikan pengorbanan dalam melaksanakannya, baik itu amalan hati, amalan lisan, maupun amalan arkan yang lainnya. Semuanya menuntut pengorbanan kita. Apapun bentuknya harus ada pengorbanan di dalamnya. Karena Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin." Sungguhnya salatku, ibadahku, penyembelihanku, korbanku, bahkan hidup dan matiku hanya untuk Allah Azza wa Jalla, Rabb sekalian alam. Maka dari itu segala macam bentuk pengorbanan haruslah untuk Allah. Kita sebagai seorang muslim yang seluruh hidupnya adalah pengorbanan, jangan sekali-kali kita memberikan ibadah tersebut kepada selain Allah. Karena sejatinya kita harus memberikan salat kita, ibadah kita, kurban kita, bahkan hidup dan mati kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Karena dahulu ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat, dan masuk neraka juga karena seekor lalat. Rasulullah SAW bersabda, "Dakhalal jannata rajulun fi dzubab, wa dakhalan nara rajulun fi dzubab." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Tariq bin Syihab, bahwasanya Rasulullah bersabda, ada seorang pemuda, seorang laki-laki yang mana dia masuk ke surga karena seekor lalat, dan ada juga yang masuk ke neraka karena seekor lalat. Para sahabat bertanya, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Dahulu ada dua orang pemuda yang ingin melakukan perjalanan, yang mana perjalanan tersebut harus melewati suatu kaum, suatu masyarakat, suatu lingkungan, yang mana dalam lingkungan tersebut ada sebuah berhala. Tidak seorang pun diizinkan untuk melewati perkampungan tersebut kecuali dia harus mengorbankan untuk berhalanya. Maka orang pertama diperintahkan oleh masyarakat, "Qarrib." Kemudian dia menjawab, "Laisa indi syai'un uqarrib." Aku tidak memiliki apapun untuk aku korbankan. Kemudian mereka berkata, "Qarrib walau dzubab." Berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Maka disembelihlah lalat tersebut, diserahkan untuk sesembahan untuk iblis, laknatullah alaih. Namun kemudian dia dilepaskan oleh masyarakat tersebut, dia berjalan sampai ke tujuannya, namun hakikatnya dia berjalan menuju nerakanya Allah Azza wa Jalla. Wal iyadzu billah. Kemudian orang kedua pun diperintahkan, "Qarrib." Kemudian orang yang kedua ini dengan mantap dia menjawab, "Ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah azza wa jalla." Maka aku tidak akan sekali-kali aku mengorbankan apapun untuk siapapun selain Allah azza wa jalla. Maka kemudian masyarakat itu marah dan berbondong-bondong untuk membunuhnya. Dia pun mati, darahnya tertumpah, nyawanya hilang, namun sejatinya dia berjalan menuju surganya Allah azza wa jalla. Masyiral mu'minin rahimakumullah, sahabat seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menurut kepada kisah ini atas dua pengorbanan dua orang ini, maka kita akan mengkelompokkan manusia menjadi dua, yaitu golongan Allah dan golongan setan. Hizbullah dan hizbus syaitan. Orang yang berjalan fi sabilillah dan fi sabilit taghut. Yaitu orang yang pertama, dia adalah pengikut iblis. Dia adalah golongan setan. Mengapa? Karena dia mendapatkan kehidupan yang baik, jalan yang lapang, dan perjalanan yang mudah. Dia bisa kemanapun dia pergi,
dia bisa sampai kepada tempat yang dia inginkan, dia dapat penghidupan yang ia inginkan, dia dapat hidup dalam kemewahan, dalam kekayaan, dalam kenyamanan. Namun itu semua dia dapatkan atas persembahannya kepada selain Allah, waliyadzubillah. Maka dia adalah musuhnya Allah, dia adalah golongan setan, karena dia berkorban untuk selain Allah. Meskipun setelahnya dia mendapatkan kehidupan yang mewah, dia mendapatkan kehidupan yang dia inginkan, namun sejatinya kehidupan tersebut lambat laun menggiringnya menuju neraka Allah. Tinggal menunggu waktu saja. Dia dicabut nyawanya, kemudian dia akan masuk ke dalam neraka karena pengorbanan yang dilakukan. Meskipun sebesar hanya seekor lalat saja, itu dapat menyebabkannya masuk ke dalam neraka. Maka apa gerangan dengan orang yang berkorban untuk selain Allah lebih besar daripada seekor lalat. Dan golongan yang kedua adalah golongan Allah yang konsekuensinya sangat nyata. Kita dapat melihat tidak ada kehidupan yang barang semenit ataupun sedetik setelah dia mengatakan ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah. Aku tidak akan menyembelih apapun kepada siapapun kecuali untuk Allah. Maka hidupnya tidak sampai semenit, barangkali juga tidak sampai sedetik, kemudian dia dipenggal, dia mati. Namun hakikatnya sahabat seakidah, dia berjalan menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka pilihan sebetulnya, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan mengorbankan sesuatu untuk selain Allah dalam hidup kita, baik itu pikiran, tenaga, apalagi harta, dan terlebih lagi nyawa kita serahkan untuk selain Allah. Padahal hanya dengan seekor lalat saja seorang bisa masuk ke dalam neraka. Demikian pula dengan golongan Allah, dia mendapatkan konsekuensi untuk masuk ke dalam surga, meskipun dia tempuh dengan kematian yang tidak bisa dia hindari. Dia sekali-kali tidak mau mengorbankan apapun kecuali untuk Allah, bahkan hanya seekor lalat. Lalat adalah hewan yang hina, hewan yang kotor, yang diidentikan dengan sampah. Namun jika itu kita berikan untuk selain Allah, maka tempat kita ada di neraka. Waliyadzubillah. Konsekuensi tersebut adalah murni pilihan orang beriman, pilihan manusia. Kemanakah dia akan berjalan? Apakah dia berjalan menuju surga dengan konsekuensinya, ataupun dia berjalan menuju neraka dengan konsekuensinya pula? Masyaallah mu'min rahimakumullah, sahabat seakidah, pernahkah kita mengetahui bahwasanya iblis laknatullah memberikan peringatan kepada pengikut-pengikutnya yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran? Maka pada hari kiamat nanti iblis akan berbicara, akan Allah berikan mimbar pada hari kiamat. Imam Hasan Al-Basri berkata, "Idza kana yaumul qiyamah," jika terjadi yaumul qiyamah, qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar. Iblis akan berdiri di atas mimbar yang terbuat dari api neraka. Dia akan berkhutbah, yang mana khutbah tersebut Allah cantumkan di dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 22. Maka ketika penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka juga telah dikumpulkan, Hizbullah, orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran Allah dikumpulkan untuk masuk ke dalam surga, dan juga Hizbus Syaitan, orang-orang yang menjalani fi sabilit taghut juga telah dikumpulkan. Berdirilah iblis, Allah buatkan, Allah berikan kesempatan kepada iblis untuk berkhutbah, untuk memberikan sambutannya sebelum Hizbut
hizbus syaitan masuk ke dalam neraka. Diberikanlah mimbar yang terbuat dari api neraka. Maka Allah berfirman, wa qala syaitan, dan setan itu berkata, iblis yang gagah perkasa itu berkata, iblis yang ditaati oleh banyak orang itu berkata, lamma qudiyal amr, setelah Allah putuskan keputusannya, Allah putuskan siapa yang masuk surga akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang masuk ke neraka akan masuk ke dalam neraka. Setelah hisab selesai, setelah pengadilan Allah Azza wa Jalla, Yaumuddin juga telah selesai, maka iblis pun berkhutbah, innallaha wa'adakum wa'adal haq. Iblis berkata, sungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar. Iblis memperingatkan kepada kita bahwa janji Allah dalam Al-Quran itu benar, dan apa yang dibawa oleh nabinya juga benar. Wa'adtukum, kata iblis, dan juga aku telah berjanji kepada kalian, fa'akhlaftukum, namun aku mengingkarinya. Allah cantumkan dalam Al-Quran supaya kita mengetahui bahwa apapun yang dijanjikan oleh iblis, setan, dan juga turunan-turunannya, baik berupa hukum, undang-undang, dan lain sebagainya, dia akan berkata, wa wa'adtukum fa akhlaftukum, sungguhnya janji-janji aku yang aku berikan kepada kalian semuanya aku ingkari. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, dan aku sekali-kali tidak punya kuasa apapun terhadap kalian. Semua keputusan ada di diri orang beriman, ada di diri kita. Iblis berkata, maka nali alaikum min sultan, aku tidak memiliki kemampuan apapun terhadap kalian, illa an da'autukum, kecuali aku hanya sekedar merayu kalian, aku hanya mengajak kalian, menyeru kalian, menggoda kalian. Kata iblis, fastajabtum li, lalu kalian yang mengikutiku, kalian menjawabku. Aku sebenarnya tidak punya urusan, tidak punya kekuatan untuk menarik kalian kepada neraka. Illa anda'utukum, kecuali hanya memanggil saja, hanya memanggil saja, ayo sini ke neraka. Meskipun di depannya banyak kemewahan-kemewahan, sedangkan surga, kata Rasulullah, khuffatil jannatu bil makarih, surga itu diselimuti oleh barang, oleh benda-benda, sesuatu, segala sesuatu yang dibenci. Itu surga. Namun neraka, sini ke neraka, dihadapkanlah kepada mereka kesenangan-kesenangan dunia yang melenceng daripada aturan Allah dan Rasulnya. Fastajabtum li, kemudian kalian memenuhi. Kita yang memenuhi seruan iblis itu manusia, karena pilihan murni ada di tangan manusia, di tangan hamba-hamba Allah, apakah dia akan kufur atau dia akan beriman. Fala talumuni, kata iblis, maka jangan sekali-kali kalian menyalahkanku. Walumu anfusakum, dan salahkan diri kalian sendiri. Untuk apa ikut saya? Al-Quran telah mengatakan bahwa iblis akan mengingkari janjinya, maka kalian kenapa mengikuti iblis? Salahkan diri kalian sendiri, jangan salahkan saya, kata iblis. Iblis yang diagung-agungkan oleh para penyembahnya, yang diharapkan akan menolong pada hari yaumil qiyamah, namun ternyata dia pun mengakui kesalahannya dan mengakui kelemahannya. Ma'ana alaikum bisultan, aku tidak memiliki apapun untuk memaksa kalian, tidak memiliki kekuatan kepada kalian. Ma'ana bimusrihikum, aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian. Wa ma'antum bimusrihi, dan kalian pun tidak dapat menolongku dari api neraka, apalagi kalian tidak akan menolongku. Aku saja tidak mampu menolong kalian dari api neraka, apalagi kalian tidak akan sanggup menolongku. Ya sudah, kita sama-sama saja, sama-sama disiksa toh. Udah sama-sama setuju kan di dunia untuk mengikuti jalan setan. Ya sudah, ini konsekuensinya, kata iblis di dalam khutbahnya. Dan yang terlebih parah lagi, iblis berkata, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, dan iblis mengkufuri, aku mengkufuri apapun yang kalian sekutukan dari Allah untukku, aku mengkufurinya. Ketika ada seorang yang menyembah selain Allah, maka dia sejatinya menyembah iblis. Namun pada hari kiamat iblis mengingkarinya, enggak, kamu tidak menyembah saya, silakan saja kamu ke neraka.
Iblis tidak melindunginya, bahkan tidak mengakui penyembahan yang dilakukan oleh kebanyakan manusia terhadap iblis. Dia mengingkarinya. Wa kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukanku dengan selain Allah. Aku tidak dibenarkan oleh iblis apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembahnya. Dan yang terlebih parah lagi, iblis menutup khutbahnya dengan berkata, innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya bagi orang-orang zalim adalah azab yang pedih. Sungguhnya bagi orang-orang zalim, yaitu saya dan kamu, kata iblis, saya dan kalian, iblis dan hizbus syaitan, iblis dan orang-orang yang berjalan fi sabilit taghut, azabun alim. Kita adalah orang-orang zalim, maka kita akan merasakan azab yang pedih. Masyarul mukminin, sahabat seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan apa yang menjadi khutbah iblis. Buat apa Allah tuliskan dalam Al-Quran adalah semata-mata untuk kita menyadarinya bahwa iblis, sebelum kita mendengarkan, dan kita tidak mau mendengarkan khutbah iblis, karena yang akan mendengarkan khutbah ini pada hari kiamat adalah golongannya. Karena Hizbullah, orang-orang yang berjalan fi sabilillah, telah sibuk dengan kesenangan yang Allah janjikan kepada mereka, telah memasuki pintu surganya dari pintu-pintu yang Allah sediakan bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannat. Dan orang-orang beriman dan beramal soleh masuk ke dalam surga-surganya, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha biidzni rabbihim, mereka masuk ke dalamnya kekal abadi atas izin Rabbnya. Tahiyatuhum fiha salam, dan penghormatan mereka adalah salam sejahtera. Masyarakat mukmin, sahabat seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah iblis untuk pengikutnya. Maka saat itulah mereka, pada pengikutnya, akan termenung, akan menangis, menyesali perbuatannya. Beberapa khotib-khotib dan juga dai-dai di dunia tidak mampu menggerakkan hati mereka, tidak mampu menggerakkan pengikut iblis. Namun ketika iblis sendiri yang berbicara, barulah mereka menyesali perbuatan mereka. Mereka ingin kembali ke dunia, ingin menjadi Hizbullah. Namun mereka sudah banyak peringatan yang diberikan oleh orang beriman melalui ceramah-ceramah, peringatan-peringatan dan kajian-kajian, tidak mampu mengeluarkan air mata dari orang-orang tersebut, hingga iblislah yang membacakan khutbahnya, lalu mereka tersentuh dan mereka menyesalinya. Itulah khutbah iblis yang Allah cantumkan dalam Al-Quran. Al-Quran memperingatkan kita tentang kesudahan yang akan diterima atas pilihan manusia, karena manusia sendiri yang memilih untuk menjadi Hizbullah atau Hizbus Syaitan. Ataukah akankah dia berkorban untuk Allah, atau dia berkorban untuk selainnya, meskipun hanya dengan seekor lalat. Saya akan menyembah selain Allah karena cuma lalat, ya nggak apa-apa kali, cuma lalat doang. Namun orang beriman berkata, saya tidak akan menyekutukan Allah walaupun hanya dengan lalat doang. Itulah perbedaan yang tipis namun sangat signifikan antara Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Ini pun sekaligus menasihati kita untuk mengingatkan kita akan janji Allah yang benar. Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sungguhnya Allah berjanji dan janji Allah itu benar, sedangkan iblis berjanji dan dia pun akan mengingkarinya. Hari ini adalah sebuah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kembali memilih. Kita akan berdiri dalam Hizbullah atau kita akan berdiri dalam Hizbus Syaitan. Janji Allah sangat jelas dan janji setan akan dia ingkari. Marilah kita evaluasi diri kita, langkah kita juga perjuangan kita. Akankah tindak tanduk kita ini menuju Allah dan memilih jalan yang Allah semata? Mudah-mudahan dapat Allah berikan kemampuan untuk menjauhi jalan setan
dan apa-apa yang menyeret kita menuju jalan setan. Semoga kurban yang kita berikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan meningkatkan iman, takwa dan pengorbanan kita untuk Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, kami mohon kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik berupa amal maupun perkataan. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan ya Allah, kami berlindung dari api neraka dan apa yang menyeret kami ke dalamnya, baik berupa perkataan maupun amal perbuatan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan